Semuanya bermula dari seorang bocah laki-laki yang memegang tongkat kayu dan berteriak kalau dia adalah seorang penyihir. Dia lalu bermain dengan teman perempuannya. Gadis itu berpura-pura jadi monster ajaib yang harus dia kalahkan. Sambil mengacungkan tongkat kayunya, si bocah bersiap-siap. Dia mengambil ancang-ancang untuk serangan besarnya. Tanpa ragu sedikit pun, bocah itu langsung memukul kepala temannya pakai tongkat itu. Gadis itu mengeluh karena dipukul beneran, tapi si bocah malah bilang kalau penyihir memang harus memukul monster. Mendengar itu, si gadis bilang dia juga mau jadi penyihir. Tapi si bocah menolak. Sementara itu, ada seorang kakek yang memperhatikan mereka. Kakek itu bernama Labu, dia bergumam kalau anak-anak itu penuh semangat pagi ini. Mendengar suara itu, keduanya mendekati si kakek dan bertanya gimana caranya jadi penyihir. Tapi si tetua bilang kalau itu nggak semudah yang mereka kira. Dia menjelaskan kalau para penyihir adalah kasta tertinggi manusia dan mereka memimpin masyarakat dengan kekuatan yang diwariskan turun-temurun. Pak tua itu bilang sayangnya mereka nggak bisa jadi penyihir. Lalu seorang pemuda tiba-tiba bertanya soal itu. Pemuda itu bertanya apakah rumor yang dia dengar itu benar. Dan si kakek menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Pria itu bertanya apa benar ada monster ajaib yang muncul di daerah sini. Dengan ekspresi serius, kakek Labu pun mulai bicara. Labu membenarkan rumor itu, membuat warga desa lainnya ketakutan. Patwa itu bilang ada seekor macan tutul raksasa yang diselimuti bayangan. Monster itu ditemukan di jalan masuk desa. Tapi seorang ibu mencoba menenangkan putrinya, bilang kalau kepala desa sudah pergi. Dia pergi ke kota untuk mencari penyihir. Mendengar itu, warga desa lainnya merasa lega, mereka percaya monster itu bakal bisa ditaklukkan. Ibu itu lalu memperingatkan putrinya supaya jangan pergi ke hutan dulu demi keselamatannya. Si kakek juga memperingatkan semua orang, karena hampir mustahil melawan monster tanpa bantuan seorang penyihir. Pemuda yang tadi bertanya lagi, apa semua orang di desa sudah tahu, dan si kakek mengiyakannya. Lalu pemuda itu bertanya soal bocah itu, tapi si kakek sepertinya nggak tahu siapa yang dia maksud. Pemuda itu menjelaskan kalau yang dia maksud adalah bocah di bukit seberang. Adegan pun berpindah ke seorang penggembala bernama Turin. Dia terlihat bosan sambil beristirahat bersama domba-dombanya. Pemuda itu mengeluh kalau hidupnya sangat hambar. Nggak ada menarik-menariknya. Dia bosan melihat pemandangan yang itu-itu saja setiap hari dan menjalani rutinitas yang sama. Terus berulang tanpa ada hal baru yang terjadi. Si penggembala berpikir kalau begini terus, dia bisa lupa cara bicara. Tiba-tiba, sebuah suara mengejeknya bocah menyedihkan, membuyarkan lamunannya. Ternyata itu kakek Labu yang sedang mengomel. Dia mengomel karena si penggembala malah bermalas-malasan, tapi pemuda itu bilang kalau bayangan si kakek cuma mengganggu waktu istirahatnya. Si kakek menyebutnya nggak sopan dan bertanya apa dia masih dendam soal masa lalu. Pemuda itu pun teringat. Dia ingat kalau dulu si tetua pernah mencoba mengambil hewan ternaknya saat ibunya meninggal. Gara-gara itu, dia nggak mau bersikap baik. Turin nggak sudi membagi warisannya dengan warga desa. Dia menyuruh si kakek langsung ke intinya saja, yang membuat Pak Tua itu kesal. Pria tua itu kesal dengan keberanian bocah itu, tapi si penggembala malah menatapnya dengan tajam dan menantang. Akhirnya, si tetua mengungkapkan kalau ada monster ajaib yang muncul, dan pemuda itu pun langsung berdiri karena kaget. Si kakek menjelaskan kalau itu adalah macan tutul seukuran rumah, dan dia datang untuk segera memperingatkannya. Labu terkejut karena si penggembala sama sekali nggak terlihat takut mendengar berita itu. Dia nggak habis pikir dari mana datangnya keberanian itu. Dia tetap memperingatkannya agar berhati-hati. Pak tua itu bilang dia datang karena khawatir, tapi si penggembala malah menepisnya. Turin menyebutnya pembohong. Dia menuduh kakek itu cuma khawatir soal domba-dombanya, yang membuat Pak tua itu murka. Lalu pemuda itu menyuruh si kakek pergi kalau sudah selesai bicara. Dia bahkan menghina bau napas si kakek. Dia bilang napas kakek itu bau banget sampai-sampai hidungnya bisa busuk. Dengan penuh amarah, Pak tua itu pun pergi. Si tokoh utama mengelus salah satu dombanya. Sendirian, penggembala muda itu mulai memikirkan monster ajaib yang muncul. Dijelaskan kalau monster ajaib adalah versi hewan dari penyihir, karena mereka juga menggunakan mana. Dia merasa bersemangat karena penyihir bakal datang ke desa. Akhirnya dia bisa melihatnya langsung. Tapi dia tetap ragu. Dia pikir penyihir itu mungkin nggak sehebat itu, karena cuma dipanggil oleh kepala desa kecil di pelosok. Meski begitu, dia penasaran dan bertanya-tanya seberapa kuat penyihir itu nantinya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu, si penggembala mencium sesuatu yang aneh di udara.
Terkejut, pemuda itu pun segera menyadari dari mana asal bau itu. Sambil menatap langit, dia menyimpulkan kalau bau yang tercium itu adalah bau darah. Saat senja tiba, dia memutuskan untuk mengikuti bau itu. Dia menembus hutan untuk melihat apa yang terjadi. Dia berjalan hati-hati di jalan setapak sambil mengikuti jejaknya. Si penggembala yakin dia menuju ke arah yang benar. Bau itu tercium semakin tajam seiring dia melangkah maju. Saat dia semakin dekat ke lokasi, pemuda itu tiba-tiba berhenti melangkah karena melihat sesuatu. Ada pemandangan mengerikan di depannya. Dia menemukan si kakek dan penduduk desa lainnya yang telah diserang dengan kejam. Pemuda itu meratap karena dia sama sekali tidak menyangka kalau sumber bau busuk itu berasal dari si kakek sendiri. Saat memperhatikan sekitar, si penggembala sadar kalau hewan liar biasa tidak mungkin bisa menyebabkan kerusakan separah ini. Dia menyimpulkan kalau ini pasti ulah monster sihir, bukan sembarang hewan. Tiba-tiba, si penggembala mendengar suara aneh dan langsung dalam posisi waspada. Lalu, sebuah cakar raksasa yang tajam muncul perlahan dari kegelapan. Itu adalah makhluk hitam raksasa dengan wujud yang sangat mengerikan. Monster sihir itu pun menampakkan dirinya sepenuhnya di depan si penggembala muda. Saat itu, adegan beralih kembali ke bocah kecil tadi yang penasaran dengan seberapa kuat monster-monster itu. Ayahnya menjelaskan kalau orang dewasa biasa tidak akan punya peluang melawan salah satu dari mereka. Khawatir dengan apa yang dia dengar, si bocah bertanya apa yang akan terjadi dengan desa mereka. Tapi ayahnya menenangkannya dan bilang kalau kepala desa sudah pergi mencari seorang penyihir untuk menangani situasi ini. Mendengar itu, si bocah bertanya dengan takut apakah si penyihir benar-benar bisa mengalahkan monster tersebut. Ayahnya membenarkan, seraya bilang kalau penyihir adalah orang-orang hebat yang lahir dengan kekuatan sihir. Dia menambahkan kalau mereka bisa mengalahkan monster sihir hanya dengan satu kata. Kembali ke masa sekarang, si penggembala berhadapan dengan makhluk itu tanpa rasa takut sedikit pun. Lalu, dia hanya mengucapkan kata, jatuh, dan monster itu pun terhantam oleh sesuatu yang tak terlihat. Monster itu tampak bingung dan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi pada tubuhnya. Tapi tiba-tiba, tubuh pemuda itu mulai bersinar dengan aura kekuatan merah yang sangat kuat. Dia menggaruk kepalanya dan sadar kalau rencana pertamanya tidak berjalan sesuai harapan. Melihat tidak terjadi apa-apa, si monster mengaum keras dan menerjang dengan ganas ke arah si penggembala. Dengan tenang, sang tokoh utama hanya berteriak menyuruh makhluk raksasa itu untuk berhenti. Dan dalam sekejap mata, tubuh monster itu terpotong-potong oleh kekuatan misterius. Pemuda itu menyadari bahwa dia tidak bisa menghentikan serangan itu meski dia menginginkannya, dan dia pun terkejut. Makhluk itu bersinar terang, dan mulai beregenerasi di depannya seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan raungan yang dahsyat, monster itu menunjukkan kalau dia masih jauh dari kata kalah. Tanpa membuang waktu, monster itu menyerang dan si penggembala harus melompat mundur agar tidak terkena hantaman. Melihat rencana pertamanya gagal, dia memutuskan untuk mengubah strategi bertarung. Pemuda itu kemudian memungut sebutir batu kecil di tanah dan menggenggamnya erat-erat. Dia bilang kalau seorang penggembala harus bertindak layaknya penggembala, lalu menyiapkan ketapelnya untuk bertarung. Saat itu juga, monster raksasa itu berlari ke arahnya untuk serangan lain. Si pemuda kemudian menggunakan sihirnya pada batu itu, memerintahkannya untuk menjadi lebih kuat. Dengan peluru sihirnya, dia memutar ketapelnya dan bersiap untuk menembak. Matanya bersinar keemasan saat dia fokus sepenuhnya pada target. Si penggembala juga memerintahkan batu itu untuk menjadi lebih cepat dan memutar ketapelnya dengan lebih kuat. Dia menancapkan kakinya kuat-kuat ke tanah dan menggunakan seluruh tenaga tubuhnya untuk melempar. Akhirnya, si pemuda memberikan perintah terakhir agar batu itu menembus musuhnya. Batu kecil itu melesat dengan kecepatan yang luar biasa, bersinar dengan energi biru. Peluru sihir itu terbang lurus ke arah kepala si monster. Tanpa kesempatan untuk menghindar, makhluk itu terkena telak oleh serangan yang sangat akurat. Saat benturan terjadi, gumpalan kabut merah menyebar di udara hutan. Batu itu menembus kepala si monster tanpa kesulitan sedikit pun dan terus melaju. Dengan kepala yang hancur tertembus, makhluk raksasa itu akhirnya tumbang ke tanah. Adegan kembali mundur sedikit, memperlihatkan monster itu menerjang si penggembala untuk serangan terakhir. Tapi dengan senyum percaya diri, si pemuda ternyata sudah menyesuaikan bidikannya untuk serangan balik.
Dan begitulah, batu kecil itu terbang menuju makhluk raksasa yang terkapar di tanah. Targetnya adalah kepalanya, dan peluru itu menghantam telak hingga menyebabkan kerusakan fatal. Saat menghantam si monster, benda itu menembusnya dengan mudah dan terus melesat. Sang tokoh utama tetap berdiri diam, sementara jasad monster itu jatuh di belakangnya. Dia lalu berkomentar kalau ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan ini pada monster sihir. Pemuda itu bingung harus diapakan jasadnya dan terpikir untuk membuangnya dari puncak tebing. Dengan kesal, dia mengeluh kalau pada akhirnya dia malah membantu penduduk desa. Lalu, sebuah sorotan tajam pada matanya mengungkap kebenaran yang ada. Dia sebenarnya adalah seorang penyihir. Sebuah kilas balik dimulai dan si pemuda menjelaskan kalau dia menemukan kekuatannya 8 tahun yang lalu. Saat usianya 10 tahun, dia menggunakan kekuatannya untuk menerbangkan benda-benda di dalam rumah. Dengan semangat, bocah itu memanggil ibunya untuk menunjukkan kalau kayu bakarnya bisa terbang sendiri. Tapi ibunya muncul dengan ekspresi serius, sama sekali tidak senang melihat situasi itu. Dia juga memberitahu ibunya kalau dia bisa menciptakan api dan angin, dan dia ingat betul hari itu. Ibunya kemudian membentaknya dengan marah agar dia berhenti melakukannya. Dia teringat saat ibunya sangat marah. Turin yang masih kecil merasa bingung dan tidak mengerti kenapa ibunya bereaksi seperti itu. Sambil mengumpulkan kayu bakar, wanita itu berlutut di depannya dan bilang kalau mereka harus bicara serius. Ibunya kemudian bertanya, apakah dia ingin hidup lama bersamanya? Dia mengiyakan, dan sang ibu pun memintanya untuk berjanji satu hal. Dia tidak boleh lagi menggunakan kekuatan itu, apalagi di depan orang lain. Karena tidak paham, bocah itu bertanya kenapa. Ibunya pun mengingatkannya kembali tentang kisah para bangsawan dan ksatria. Dengan tatapan serius, pemuda itu bilang kalau dia ingat betul apa yang pernah dikatakan ibunya. Ibunya menjelaskan bahwa bangsawan adalah keturunan para penguasa yang menyelamatkan umat manusia, dan ksatria lahir dari mereka. Sang ibu memuji daya ingat anaknya yang kuat dalam mengingat cerita-cerita yang sering dia sampaikan. Itulah alasan kenapa bangsawan dan ksatria diperlakukan berbeda, bahkan di kalangan penyihir sekalipun. Dia kemudian mengungkapkan bahwa kekuatan pemuda itu diwarisi dari ayahnya yang dulunya adalah seorang ksatria. Setelah itu, wanita itu memperingatkannya agar jangan sampai ada satu orang pun yang tahu kalau dia adalah seorang penyihir. Sambil tersenyum, dia meminta anaknya berjanji untuk menjaga rahasia ini. 8 tahun telah berlalu sejak saat itu. Kembali ke masa sekarang, sang penggembala bercerita bahwa dia masih memegang teguh janjinya. Janji itu tidak akan pernah dilanggar. Sang tokoh utama sama sekali tidak berniat untuk membongkar kekuatannya atau meninggalkan kehidupan terpencilnya di pegunungan. Tiba-tiba, pemuda itu mendengar suara aneh dari luar. Seseorang mulai menggedor pintu rumahnya. Sebuah suara meneriakkan namanya, menyuruhnya untuk keluar. Karena bingung, sang penggembala membuka pintu untuk melihat apa yang terjadi. Di luar sana, sekelompok penduduk desa menatapnya dengan penuh amarah. Sambil menguap, dia bertanya apa mau mereka. Saat itulah, salah satu pria menuduhnya telah menghabisi nyawa kakek tua itu. Penduduk desa lainnya mencengkeramnya dengan kasar dan memakinya sebagai bocah tidak tahu malu. Pria itu berteriak penuh emosi. Dia menuduh pemuda itu telah menggunakan kakek tua yang malang itu sebagai umpan untuk memancing monster. Meskipun suasana sangat tegang, sang penggembala tetap tenang walau bajunya dicengkeram dengan sangat kuat. Pemuda itu sadar bahwa orang-orang ini hanya sedang mencari kambing hitam atas semua kekacauan ini. Menyalahkan orang lain adalah jalan pintas bagi para pengecut ini. Sang pahlawan paham kalau mereka hanya mencoba lari dari tanggung jawab. Pria itu semakin naik pitam dan menerjang ke arahnya sambil meneriakkan nama sang protagonis dengan penuh kebencian. Dengan gerakan yang sangat cepat, bocah itu menghindar dari pukulan tersebut tanpa kesulitan sedikit pun. Pemuda itu berpikir bahwa sihir ternyata sangat berguna untuk menangani situasi-situasi yang menyebalkan. Dia kemudian mendaratkan serangan telak ke si penyerang, menunjukkan bahwa dia bukan orang yang mudah dikalahkan. Dia merenung bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu dengan sangat kuat, hal itu akan menjadi nyata dengan bayaran mana. Dengan tatapan tajam, pemuda itu membisikkan sebuah perintah sederhana, menyuruh lawannya untuk jatuh ke tanah. Penyerang itu tersandung sendiri dan jatuh tersungkur dengan wajah mencium rumput, tanpa tahu apa yang baru saja terjadi. Meski sudah dikepung, sang penggembala tetap berjalan santai sementara yang lainnya mencoba memukulnya tapi selalu gagal. Dia berusaha bergerak dengan hati-hati agar tidak memancing perhatian yang tidak diinginkan dengan kekuatan tersembunyinya.
Pemuda itu menggunakan sebatang kayu untuk membela diri, menghantam siapapun yang mencoba mendekat dengan keras. Bergerak dengan lincah, sang pahlawan mendominasi pertarungan dan menjatuhkan penduduk desa lainnya dengan satu serangan kilat. Dia terus menghajar tetangga-tetangganya yang tidak sopan karena sudah berani masuk tanpa izin ke propertinya. Tiba-tiba, gagang peralatan mereka patah di udara. Seluruh gerombolan itu pun terlempar ke atas rumput. Pemuda itu teringat bahwa dia sudah menjalani hidup seperti ini selama 8 tahun. Sang penyihir menatap pria yang sudah dia kalahkan itu. Dia menyatakan bahwa selama ini dia telah menyembunyikan rahasianya, lalu menyarankan agar mereka menggunakan tenaga mereka untuk mengurus pemakaman saja. Pada saat itu, sekelompok wanita muncul. Dia pun bertanya apakah mereka juga datang ke sini untuk mengajaknya berkelahi. Mereka menjawab tidak. Salah satu dari mereka bilang bahwa dia cuma ingin melihatnya, yang membuat pemuda itu terdiam seketika. Dia menyuruh mereka membawa pergi orang-orang bodoh itu dan pulang sendirian. Menurutnya, pergi ke desa hanya akan membuang-buang waktu. Mereka pasti bakal memanfaatkannya untuk nego harga, tapi dia tidak peduli, kalau mereka macam-macam, dia akan menghajar mereka lagi. Dia rasa hajaran tadi sudah cukup buat bikin mereka kapok, dan tidak akan berani balik lagi untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, ada yang mengetuk pintu lagi. Sang penggembala berpikir kalau orang-orang itu benar-benar sudah tidak waras. Ketukannya terdengar sangat keras dan tegas, menandakan bahwa orang di luar sana tidak sedang main-main. Dengan perasaan kesal, dia pun membuka pintunya. Ada perlu apa? Di hadapannya berdiri seorang pria asing berjanggut dengan pakaian pengembara, menatapnya dengan tajam. Orang asing itu meminta maaf dan bertanya apakah dia boleh numpang istirahat sebentar. Karena pria itu sedang dalam perjalanan, si pemuda merasa terkejut. Kata perjalanan itu sempat terngiang di benaknya sejenak. Si pemuda pun meminta maaf karena nada bicaranya yang agak ketus. Soalnya dia baru saja berurusan dengan orang-orang yang menyebalkan. Pemuda itu ingat ibunya selalu mengajarkannya untuk bersikap sopan. Tapi dia memang tidak pernah memakai nada bicara sehalus itu kalau dengan penduduk desa. Dia merasa situasi ini agak aneh, apalagi melihat pria itu membawa pedang. Sambil tersenyum tipis, si pemuda akhirnya menyapa tamu itu. Dia merasa heran melihat seorang ahli pedang di daerah pelosok seperti ini. Sambil menghela napas, dia pun memperhatikan tamu tak diundang yang ada di depan pintunya itu. Si penggembala ini bilang kalau pria itu mencari penginapan, dia salah tempat. Tak lama kemudian, adegan beralih ke meja yang penuh dengan makanan. Ini tandanya dia sudah mengajak tamu itu makan. Dia mempersilakan orang asing itu masuk dan bilang kalau cuma ini yang bisa dia suguhkan. Si pengembara kaget melihat makanannya, dan makin kaget lagi saat tahu kalau pemuda itu belum pernah melihat orang dari luar daerahnya. Si pemuda menjelaskan kalau dia lahir dan besar di sini. Makanya dia sama sekali tidak pernah meninggalkan perbukitan ini. Si ahli pedang itu memperhatikannya baik-baik sambil meminum isi cangkir kayunya. Di seberang meja, si penggembala pun menikmati minumannya. Tiba-tiba, si tamu memuji postur dan tata krama si pemuda. Dia bilang kalau untuk ukuran seorang penggembala, sopan santunnya bagus sekali. Tokoh utama kita menjawab kalau itu semua ajaran ibunya, tapi beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mendengar itu, si pria berkata kalau ibunya telah membesarkan seorang pemuda yang hebat, dan sekarang sang ibu pasti sudah tenang di alam sana. Si pemuda berterima kasih dan bilang kalau dia cuma hidup sesuai ajaran ibunya. Lalu, dia balik bertanya apa tujuan pria itu datang ke sana. Pria itu mengungkapkan kalau dia sedang menjalankan sebuah tugas. Tugasnya adalah mengurus monster sihir berwujud macan tutul yang muncul di wilayah itu. Dia sedang mencari seseorang yang bisa mengalahkan makhluk itu. Di saat itulah, si penggembala sadar kalau pria di depannya ini adalah seorang penyihir. Kepala desa pasti sudah menjemputnya, dan pria itu mengiyakannya. Sekarang, si penyihir bertanya apakah dia boleh mengajukan sebuah pertanyaan. Si pemuda pun mengizinkannya. Pria itu bilang dia bisa merasakan aura keberadaan monster itu di sekitar sini, tapi anehnya si monster tidak kunjung ditemukan. Yang paling aneh adalah sikap si penggembala ini, yang membuatnya curiga. Padahal, kepala desa sudah memperingatkannya tentang bahaya monster itu, tapi pemuda ini malah tenang-tenang saja. Dia menambahkan, kalau makhluk itu menyerang manusia, pasti si pemuda inilah yang akan jadi target pertamanya. Akhirnya, si penyihir menatap matanya dalam-dalam dan bertanya langsung apakah dia tidak merasa takut. Seketika, sebuah ingatan muncul kembali. Pemuda itu teringat saat ibunya bertanya siapa dia sebenarnya.
Ciran kecil bertanya kenapa dia tidak boleh bilang kalau dia adalah seorang penyihir. Ibunya menjelaskan kalau ksatria itu ibarat anjing yang dipelihara penggembala untuk menjaga kawanan ternak. Mereka mungkin dianggap keluarga, tapi kalau sudah tidak dibutuhkan, mereka bisa dijual atau dikorbankan kapan saja. Sang ibu bilang kalau dia tidak ingin masa depan seperti itu menimpa putranya, jadi dia minta Ciran tetap tinggal bersamanya. Ibunya memintanya berjanji agar tidak pernah melupakan peringatan penting itu. Beliau memperingatkan kalau sampai ada penyihir lain yang tahu identitasnya, mereka akan dipisahkan, dan Ciran bakal dijadikan alat saja. Ibunya bilang, demi menjaga rahasia ini, dia mungkin harus membungkam orang lain. Kembali ke masa sekarang, si penggembala sadar kalau saat-saat yang paling ditakuti ibunya akhirnya tiba. Tamu itu terus mendesaknya dengan pertanyaan tadi, dan tiba-tiba mata si pemuda bersinar keemasan, menunjukkan kekuatannya. Karena tidak mengerti reaksinya, si ahli pedang diam sejenak sambil terus mengamati. Tapi tiba-tiba, si penyihir itu malah tersenyum. Dia bilang dengan wajah serius begitu, si pemuda malah merusak candaannya. Tokoh utama kita pun bingung. Bercanda macam apa itu tadi? Dia meminta maaf dan bilang kalau dia tidak punya selera humor yang bagus, tapi pria itu menyuruhnya untuk tidak usah khawatir. Si penyihir bilang wajar saja kalau dia kaget, soalnya itu kan pertama kalinya dia mendengar candaan ala penyihir. Di saat itulah, si tamu sadar kalau mereka bahkan belum kenalan, lalu dia menjulurkan tangannya sambil tersenyum. Dia bilang senang bisa bertemu dengannya dan menunggu jabat tangan. Si pemuda pun memperkenalkan dirinya sebagai Ciran. Dia adalah penggembala berusia 18 tahun, lalu dia menjabat tangan pria itu. Keduanya pun saling menyapa secara resmi untuk pertama kalinya. Si penyihir bilang kalau umurnya sudah 75 tahun, dan si penggembala berkomentar kalau dia terlihat jauh lebih muda dari usianya. Si tamu menjelaskan kalau penyihir itu menua dengan lambat, lalu si pemuda bertanya bagaimana dia bisa jadi seorang pengembara. Dia bilang dia sudah mengabdi pada keluarga Arabiane selama 60 tahun, dan sekarang dia cuma ingin jalan-jalan di sisa hidupnya. Sambil tersenyum, si penyihir merasa ide itu cukup romantis dan bersiap menceritakan sesuatu kepada si pemuda. Si penggembala balas tersenyum, merasa penasaran dengan apa yang akan dikatakan pria itu. Si pengembara pun mulai menceritakan kisah petualangan masa lalunya di benua yang jauh. Ciran mendengarkan setiap kata dengan penuh kekaguman, membayangkan pemandangan dan monster-monster yang selama ini cuma dia dengar di dongeng. Pria itu akhirnya bilang kalau ada rahasia besar di balik monster sihir itu, dan dia meminta bantuan si penggembala muda untuk mengalahkannya. Pria yang lebih tua itu mulai bercerita, dan sang tamu pun membalasnya dengan senyuman lebar, membuat suasana di antara mereka terasa sangat akrab. Mereka terus asyik mengobrol, dan si pemuda berpikir bahwa dia sama sekali tidak menyangka kalau pertemuan ini akan terasa semenyenangkan itu. Waktu berlalu begitu cepat, dan tanpa mereka sadari, fajar sudah hampir menyingsing di luar sana. Dengan wajah terkejut, sang penyihir berkata bahwa dia bahkan tidak sadar malam telah berganti, dan kini sudah waktunya bagi dia untuk pergi. Dia kemudian meletakkan beberapa keping perak di atas meja sebagai pembayaran, sambil menjelaskan bahwa itu adalah perak dengan kualitas paling murni. Si pemuda menerima uang itu dan mendoakan agar perburuannya berhasil. Tapi pria itu memintanya untuk tidak bersikap seolah-olah ini adalah sebuah perpisahan selamanya. Sang pengelana itu bahkan bercanda, mengatakan bahwa dia mungkin akan mampir lagi kapan-kapan untuk numpang makan gratis. Keesokan harinya, si penggembala membawa domba-dombanya ke bukit untuk merumput seperti biasanya. Hewan-hewan itu pun makan dengan tenang di atas rerumputan. Sambil menikmati hari yang cerah di padang rumput dan dengan senyum di wajahnya, anak muda itu pun memberikan perintah kepada seluruh kawanannya. Begitu mendengar panggilan itu, salah satu domba berhenti makan dan langsung menoleh ke arah pemiliknya. Dengan patuh, seluruh kawanan domba itu berkumpul di sekitar si penggembala muda di tengah padang rumput. Dia bergumam dalam hati bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan penyihir lain, bahkan dia sudah tidak ingat lagi kapan terakhir kali bertemu orang baru. Sambil mengelus salah satu dombanya, dia teringat akan ketenangan dan kegembiraan yang terdengar dari suara pria itu. Si pemuda menyimpulkan bahwa dari semua orang dewasa yang pernah dia temui, penyihir itu adalah sosok yang benar-benar baik hati. Saat sendirian bersama kawanannya, dia berpikir bahwa selama ini dia selalu menganggap para ksatria hanyalah seperti anjing pemburu bagi para bangsawan. Si penggembala bertanya-tanya bagaimana hasil perburuan pria itu, karena di Bukit Erol miliknya sudah tidak ada lagi binatang buas ajaib yang tersisa. Sementara itu, sang penyihir sedang berjalan menembus hutan, dan menyadari bahwa memang benar-benar tidak ada lagi monster di sekitar sana. Dia merasa situasi ini sangat aneh,
seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres dengan semua kejadian ini. Sang tamu melihat tanda-tanda bekas pertempuran, namun dia sama sekali tidak bisa merasakan sisa-sisa aura dari makhluk tersebut. Dia kemudian menatap sebuah pohon dan bertanya-tanya, apakah binatang ajaib itu sudah lebih dulu diburu oleh orang lain? Pria itu penasaran siapa yang sanggup menghabisi monster itu, dan apakah sang pemimpin desa telah memanggil penyihir lain selain dirinya. Tapi bagaimanapun juga, sang pendekar pedang itu merasa lega karena yang terpenting adalah monster itu sudah dikalahkan. Namun tiba-tiba, sang penyihir merasakan sesuatu. Ekspresi leganya langsung berubah total. Dengan sigap, pria itu berbalik karena merasakan sebuah kehadiran yang asing, sebuah hawa keberadaan yang jahat mulai mendekat. Pada saat itu juga, sebuah cakar mengerikan dengan kuku raksasa muncul dari balik bayangan di depannya. Makhluk itu menampakkan wujudnya, dan ternyata itu adalah versi aneh dan membusuk dari binatang yang sebelumnya menyerang desa. Dia pun menyadari bahwa itu adalah boneka mayat, sebuah boneka yang diciptakan dari tubuh monster yang sudah mati. Dengan perasaan syok, pria itu bertanya-tanya siapa di dunia ini yang tega melakukan hal sekejam dan semengerikan itu. Tanpa memberinya waktu untuk berpikir, makhluk raksasa itu menerjang ke arahnya dan mencoba menggilasnya dengan cakar bayangannya. Dengan gerakan cepat, sang penyihir menghindar. Dia menjelaskan bahwa hal seperti ini bisa terjadi jika mana tidak diserap, dan tidak ada penyihir yang akan seceroboh itu. Kemudian, sang tamu melompat ke udara dan menyerang boneka mayat itu dengan sebuah tembakan energi yang sangat kuat. Dia yakin bahwa seorang penyihirlah yang telah membunuh monster itu, tapi dia tidak mengerti mengapa orang itu membiarkannya begitu saja. Dia menepis pikiran bahwa pelakunya adalah ksatria pemula, karena seseorang yang tidak berpengalaman tidak mungkin bisa menumbangkan makhluk sekuat ini. Sambil menciptakan bola api, dia bertanya-tanya apakah orang yang melakukan hal ini memiliki tujuan terselubung lainnya. Apapun alasannya, dia harus mengakhiri semua ini dan bersiap untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pria itu kemudian meluncurkan ledakan energi yang dahsyat ke arah makhluk kegelapan tersebut. Namun yang mengejutkan, boneka mayat itu ternyata berhasil membatalkan kekuatan sihirnya. Dengan kaget, sang penyihir menyadari bahwa mana yang dimiliki monster ini sangatlah besar. Kekuatannya jauh melampaui miliknya sendiri. Tiba-tiba, makhluk itu menghilang ke dalam hutan, meninggalkan sang penyihir dalam kebingungan total. Dia sadar bahwa monster itu berniat menggunakan sihir untuk menyerang balik, dan dia pun mulai mencarinya di antara pepohonan. Pada saat itu juga, bayangan musuh muncul secara diam-diam tepat di belakang sang penyihir malang itu. Makhluk itu pun keluar dari kegelapan. Monster itu menyerangnya dengan ekor yang penuh duri tajam. Tanpa sempat bereaksi, pria itu terkena hantaman telak. Dia mengalami luka parah di bagian lengannya. Dia menyadari bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh ksatria biasa. Kekuatan hantaman itu melemparkannya cukup jauh, hingga dia berguling-guling di atas rumput hutan. Sambil terbaring di tanah, dia mulai berpikir. Dia tidak pernah membayangkan akan bertemu monster dengan level setinggi ini di tempat seperti ini. Melihat makhluk itu mendekat, sang penyihir bertanya-tanya apakah ini akan menjadi akhir hidupnya. Namun dengan senyum penuh tekad, pendekar pedang tua itu memutuskan bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia tidak akan mati tanpa perlawanan. Dia berjanji akan membawa makhluk itu mati bersamanya jika memang diperlukan. Pria itu kemudian memusatkan seluruh mananya ke tangannya untuk satu serangan terakhir. Serangan nekat. Saat itu juga, makhluk tersebut maju untuk memberikan serangan pemungkas, siap untuk mengakhiri pertarungan ini. Sang penyihir mulai fokus dan menunggu momen yang tepat untuk melepaskan seluruh kekuatannya. Tanpa ragu sedikit pun, dia melompat dan terbang ke arah monster itu untuk melancarkan serangan balik. Tiba-tiba, sebuah cahaya biru kecil muncul di tengah hutan, menarik perhatian semua orang yang ada di sana. Seketika, cahaya biru yang sangat terang membelah udara dan menghantam makhluk yang baru saja ingin menghabisi kakek tua malang itu. Si pengelana pun benar-benar terkejut saat melihat serangan itu datang dari arah yang tidak terduga dan berhasil menyelamatkan nyawanya. Akibat hantaman serangan misterius itu, sang monster terpental ke tanah dan akhirnya berhenti bergerak di tengah hutan. Masih dalam kondisi bingung, si kakek mendongak dan mendengar suara yang sangat dia kenali menanyakan apakah dia baik-baik saja setelah kejadian mengerikan itu. Dia baru sadar kalau penyelamatnya ternyata adalah si pemuda gembala yang sekarang sedang menatapnya dengan raut wajah yang tenang dan damai. Sambil berjalan pelan di jalan setapak, sang protagonis mendekati tamu tersebut sementara suasana yang tadinya tegang mulai mencair.
Mata pendekar pedang tua itu terbelalak saat dia menyadari kenyataannya, dan dia bertanya apakah pemuda itu sebenarnya adalah seorang penyihir yang sangat hebat. Meski merasa kaget, si veteran itu bertanya-tanya kenapa pahlawan kita ini menyembunyikan identitas aslinya selama tinggal di rumahnya. Pria itu ingin tahu alasan kenapa si bocah memutuskan untuk menolongnya, padahal dia bisa saja kabur begitu saja tanpa menoleh ke belakang. Pemuda itu memberikan senyum tipis dan mulai menjelaskan alasannya dengan cara yang sangat sederhana kepada teman barunya itu. Saat itu juga, suasana berubah menjadi sebuah ingatan di mana seekor anjing sedang beristirahat di lantai kayu rumah sang pahlawan. Sambil duduk di meja, mereka berdua mengobrol tentang kehidupan sementara hewan peliharaan mereka beristirahat dengan tenang di dekat kaki mereka. Lalu, pemuda itu berkomentar bahwa dengan kemampuan yang dimiliki si tamu, dia bisa menghasilkan jauh lebih banyak uang di tempat lain. Karena penasaran, sang pahlawan bertanya apa yang sebenarnya membuat hidup orang-orang desa begitu sedih sampai-sampai si kakek merasa sangat kasihan pada mereka. Sambil menghela napas, si veteran menjelaskan bahwa orang-orang ini hidup terisolasi dan tanpa perlindungan apapun dari bahaya dunia luar. Mendengar hal itu, si gembala muda merenung tentang fakta bahwa semua orang mewarisi kekuatan dari para dewa dan harus mengikuti takdir mereka masing-masing. Si kakek pun tersenyum dan berkata kalau dia merasa bangga bisa melindungi rakyat jelata yang tidak berdaya dari berbagai ancaman. Dia mengakui kalau tidak semua rekannya memiliki pemikiran yang sama. Sang protagonis pun menunjukkan kalau dia sudah paham dengan pelajaran tersebut. Senyum puas muncul di wajahnya selama percakapan itu. Dia menyatakan bahwa setiap orang itu unik dan berharga. Di dunia yang sangat luas ini, setiap individu punya pemikiran sendiri dan cara uniknya masing-masing dalam menjalani hidup. Pada saat itu, kekuatan benturannya menciptakan gelombang kejut dahsyat yang menyapu seluruh hutan di sekitarnya. Untuk benar-benar mengakhiri pertempuran melawan kejahatan, sang penyihir bilang kalau dia harus segera lari karena makhluk itu sangat kuat. Dia menjelaskan kalau cuma seorang bangsawan yang bisa mengalahkannya, lalu menyuruh pemuda itu untuk segera memberitahu kepala desa. Sendirian, sang pendekar pedang bersiap melawan monster itu demi mengulur waktu agar rekannya bisa melarikan diri. Tapi si veteran itu akhirnya mengaku kalau dia tadi cuma berlaga hebat, dan tidak tahu berapa lama lagi dia sanggup bertahan berdiri. Si gembala pun menyela omongannya dan bilang agar dia tidak perlu khawatir karena semuanya akan baik-baik saja sekarang. Pemuda itu berkata kalau serangan terakhir tadi berhasil, maka semua akan aman, dan tiba-tiba sebuah batu mulai bersinar terang. Sang pendekar pedang kaget bukan main dan bertanya apakah itu artinya si pemuda bahkan belum mengeluarkan seluruh kekuatan aslinya. Ksatria veteran itu baru menyadari kalau pertemuan mereka berdua di jalan ini bukanlah sebuah kebetulan belaka. Beberapa batu mulai melayang di udara dengan energi biru yang sangat pekat. Sang protagonis akhirnya melepaskan seluruh kekuatannya. Sekarang sudah jelas kalau dia bukan sekadar ksatria pelarian biasa. Pemuda itu mengungkapkan kalau dia memang ingin menguji batas kemampuannya. Dikelilingi oleh batu-batu yang melayang, penyihir muda itu bersiap menghadapi makhluk kegelapan raksasa itu dengan sebuah senyuman. Dengan penuh percaya diri, pemuda itu mengaku kalau dia juga penasaran sejauh mana batas kekuatannya saat berhadapan dengan musuh. Tapi ksatria yang lebih tua itu berteriak bahwa dia tidak akan membiarkannya, karena lawan mereka jauh terlalu kuat untuknya. Dia bilang mereka harus bekerja sama, tapi monster itu sudah lebih dulu menerjang untuk menyerang sang protagonis secara langsung. Tanpa ragu, si gembala menembakkan sinar energi biru yang sangat kuat yang langsung membelah udara dalam sekejap. Si veteran sadar kalau dia bahkan hampir tidak bisa bereaksi, dan kehadirannya sekarang malah cuma akan mengganggu jalannya pertarungan. Dia pun mengerti kalau saat ini dia tidak bisa membantu apa-apa dan menurunkan tangannya. Sang penyihir memutuskan untuk membantu pemuda itu. Saat itulah, sang pahlawan melepaskan gelombang mana yang sangat luar biasa sampai-sampai menghancurkan sebagian dari hutan tersebut. Meski begitu, anak muda itu menggerutu kesal karena serangannya tidak memberikan efek seperti yang dia harapkan. Dia pun mencoba menyerang dengan tendangan. Tapi kakinya malah menembus tubuh monster itu tanpa memberikan luka sedikit pun. Si pendekar pedang berteriak kalau kita tidak bisa melukai hantu. Melihat itu, karena makhluk itu sudah berevolusi, si penggembala pun bertanya bagaimana cara mengalahkannya. Lalu, pria tua itu menjawab kalau dia harus menggunakan kekuatan api. Si bocah mengulurkan tangannya, dan pria itu menambahkan kalau pemuda tersebut juga bisa menggunakan kekuatan petir untuk menang. Tak lama kemudian, sebuah kobaran api menghantam monster itu, tapi serangannya seolah tidak memberikan efek apapun padanya. Si tokoh utama mengeluh karena serangannya tidak berhasil, namun si kakek berkata bahwa bukan itu tujuan sebenarnya.
Penyihir itu menjelaskan bahwa untuk menggunakan kekuatan pada makhluk hidup lain, seseorang harus menentukan penyebabnya terlebih dahulu. Di saat itulah, sang veteran merasa terkejut karena dia tiba-tiba menyadari sesuatu tentang pemuda itu. Dia baru paham kalau Turan sama sekali belum pernah menyerap mana. Itulah alasan kenapa dia membiarkan makhluk itu berubah menjadi hantu. Penyihir tua itu syok saat melihat pemuda tersebut ternyata sudah sangat kuat, padahal tanpa melalui pelatihan apapun. Karena itu, dia berteriak menyuruh si pemuda untuk menciptakan api lalu segera melemparkannya ke arah makhluk itu. Dia menjelaskan kalau menciptakan api itu mudah, tapi mengendalikannya membutuhkan latihan keras dan dedikasi yang tinggi. Namun yang mengejutkan, pemuda itu berhasil melakukannya dalam sekejap tanpa kesulitan sedikit pun. Tanpa membuang waktu, si tokoh utama langsung menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras dan bersiap untuk melancarkan serangan. Kemudian, dia melemparkan bola api itu sekuat tenaga ke arah monster kegelapan tersebut. Serangan itu tepat mengenai mata si monster, memicu ledakan api yang sangat dahsyat. Akibat hantaman itu, seluruh tubuh si hantu mulai terbakar habis oleh kobaran api. Di saat itu juga, sang veteran berteriak padanya agar tetap fokus dan terus mengalirkan mana ke dalam serangannya. Dia memperingatkan bahwa pemuda itu harus membakar seluruh bagian tubuh hantu tersebut agar bisa mengalahkannya secara permanen. Dengan tatapan mata yang penuh tekad, pahlawan kita memusatkan seluruh kekuatannya pada kobaran api untuk mengakhiri semuanya. Dengan begitu, monster tersebut pun benar-benar musnah tertelan pusaran api yang sangat hebat. Setelah pertempuran berakhir, para pendekar pedang veteran itu akhirnya bisa merayakan kemenangan mereka. Mereka berkomentar bahwa makhluk tadi adalah hantu level tinggi yang kuatnya benar-benar tidak masuk akal. Padahal kenyataannya begitu, si penggembala muda ini malah sanggup mengalahkan makhluk itu sendirian saja. Pemuda itu kemudian bertanya apakah ini sudah benar-benar berakhir, dan si penyihir merasa sangat kagum dengan kekuatannya. Sang satria memperingatkan bahwa dia harus menyerap mana jika tidak ingin bertemu dengan hantu lainnya lagi. Si pemuda bertanya bagaimana caranya, dan sang veteran menyuruhnya untuk membayangkan seolah dia sedang menguras sesuatu. Mengikuti saran tersebut, si tokoh utama memejamkan matanya dan mulai fokus untuk menyerap mana tersebut. Sesaat kemudian, energi berwarna hijau mulai mengalir keluar dari sisa-sisa monster itu menuju ke arah si pemuda. Akhirnya, mana hijau itu terserap sepenuhnya melalui tangan si tokoh utama saat dia sedang berkonsentrasi penuh. Kedua matanya bersinar terang dengan warna yang sama seperti energi yang baru saja masuk ke dalam tubuhnya. Mana tersebut kemudian mengalir ke seluruh sistem tubuhnya, memperlihatkan saluran-saluran kekuatannya untuk pertama kali. Satria veteran itu sangat terkejut melihat pemandangan tersebut dan seolah tidak percaya dengan apa yang dilihat matanya sendiri. Dia bilang kalau pemuda itu akan merasakan sensasi yang luar biasa, tapi si bocah sendiri masih sulit untuk mempercayainya. Setelah itu, pria tersebut bertanya apakah ini pertama kalinya dia menyerap mana, dan si penggembala pun mengiyakannya. Sang pendekar pedang menjelaskan kalau mana itu tumbuh dengan lambat, dan cara terbaik untuk berkembang adalah dengan menyerapnya dari makhluk lain. Namun karena ini adalah pengalaman pertama bagi si pemuda, itu berarti potensi yang dia miliki sudah berada di level yang berbeda. Jadi, dia menyimpulkan bahwa si penggembala muda ini adalah seseorang yang sangat spesial, dan hal itu membuat pahlawan kita merasa tegang. Penyihir itu memanggil nama si bocah, untuk menarik perhatiannya, dan memecah keheningan yang canggung di antara mereka. Dia membungkuk dan meminta maaf sambil bertanya dari keluarga bangsawan mana pemuda itu berasal. Si penggembala kemudian memanggil namanya, yang membuat ksatria veteran itu terkejut dan terus menatapnya. Dia menyuruh pria itu untuk membersihkan lukanya terlebih dahulu, dan barulah si penyihir menyadari kalau lengannya terluka. Sesampainya kembali di gubuk, si pendekar pedang muncul dengan lengan yang sudah dibalut perban rapi dan bersih. Sambil duduk di meja, pria itu meminta maaf atas ketidaksopanannya dan karena telah membiarkan pemuda itu ikut bertarung. Tapi si tokoh utama menjawab kalau dia bukan siapa-siapa, hanya seorang penggembala yang bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Dia meminta sang penyihir untuk berhenti bersikap seperti itu, dan pria itu pun setuju setelah melihat ekspresi wajahnya yang serius. Teman-teman dan kenalannya termasuk dalam sepertiga orang yang tidak selamat. Dia masih ingat betul wajah teman-temannya, bahkan keluarganya sendiri. Mereka semua dihabisi oleh musuh, menyisakan sang veteran sebagai satu-satunya penyintas. Saat itulah, sang pengembara berkata, bahwa nyawa seorang pejuang bisa melayang jauh lebih cepat daripada rakyat jelata. Tapi dia menekankan bahwa ibu si pemuda ternyata salah soal bakat anaknya. Sang pahlawan pun mulai bertanya-tanya. Si tamu mengakui
bahwa dirinya adalah pendekar pedang yang hebat, tapi dia sadar kalau pemuda itu mengalahkan hantu tadi dengan sangat mudah. Dia menyatakan kalau potensi si penggembala setara dengan kaum bangsawan, bahkan mungkin termasuk salah satu bakat terbesar yang pernah ada. Sang protagonis hanya terdiam sambil merenungkan kata-kata teman barunya itu soal masa depannya. Lalu si pemuda bertanya, apakah cerita tentang ayahnya yang seorang satria itu cuma bohong? Pria itu menjelaskan bahwa ada beberapa kasus langka. Saat itu juga, sang veteran menyarankan agar si pemuda sebaiknya pergi meninggalkan bukit ini. Dia harus melihat dunia luar. Si penggembala bertanya kenapa, dan si tua menjawab bahwa umat manusia butuh pelindung. Tapi pria itu langsung minta maaf karena lupa kalau si bocah masih belum paham soal cara kerja sihir. Dia menjelaskan kalau kemampuan garis keturunan adalah sifat yang diwariskan dari leluhur kuno, yang membedakan kelas-kelas sosial. Setelah itu, si pemuda bertanya apakah ada mantra yang terasa terlalu mudah, atau kemampuan alami yang muncul tanpa mana. Sang pahlawan bertanya-tanya, apakah bukan cuma kekuatan mana yang membuatnya secara fisik lebih kuat dari orang lain? Akhirnya, si pemuda menyebutkan soal indera penciumannya yang tajam, dan pria itu menegaskan kalau penciuman hebat adalah kemampuan garis keturunan. Penyihir tua itu bilang, keahlian menggunakan senjata perang adalah ciri khas dari keluarga Arabian, itu adalah ciri yang cukup umum. Mendengar itu, si penggembala meminta pria itu untuk melanjutkan penjelasannya. Dia setuju untuk berbagi detail lebih lanjut, tapi si pemuda menyadari kalau sikap tamu itu mulai aneh. Dia memanggilnya dengan bingung. Tiba-tiba, si pendekar pedang menjadi sangat serius, membuat sang protagonis bertanya ada apa. Dengan tatapan kelam, si tua menyatakan bahwa dia sudah tahu kemampuan bocah itu mirip dengan keluarga bangsawan mana. Si pemuda lantas bertanya keluarga mana yang dia maksud, sementara sang veteran tetap memasang ekspresi misterius. Sang penyihir mengungkap bahwa kemampuan si penggembala berasal dari salah satu keluarga bangsawan agung di kerajaan. Dia lanjut menjelaskan kalau anggota keluarga ini dikenal oleh semua orang sebagai para pemburu. Di saat itulah, pria itu mengungkap bahwa itu adalah keluarga Zar, rival terbesar dari keluarga Arabian. Mendengar hal itu, si pemuda benar-benar syok dan lunglai menghadapi kenyataan pahit tersebut. Nama keluarga rival itu terus terngiang-ngiang di benak si penggembala muda, membuatnya terpaku tak percaya. Dia sulit percaya bahwa dia berasal dari garis keturunan keluarga Zar, yang telah memberikan banyak luka pada rekannya itu. Sambil menatap sang veteran, si pemuda bertanya-tanya apakah dia membawa darah terkutuk yang sama dengan penjahat perang itu. Saat itu, sang pahlawan merasa kacau. Dia tidak tahu apakah harus minta maaf atas perbuatan kerabat jauhnya. Orang-orang yang bahkan belum pernah dia temui. Tiba-tiba, keheningan pecah saat pria itu memanggil si bocah. Dia bicara dengan nada tenang dan menyejukkan. Sambil meletakkan tangan di bahu si bocah, sang pengembara pun berkata. Dia memintanya untuk tidak memasang wajah cemas seperti itu. Dia mengingatkan si pemuda bahwa dia tidak bersalah. Dia tidak ikut campur dalam perang masa lalu. Tapi tetap saja, si penggembala merasa sangat bersalah. Dengan senyum lembut, si tua berkata bahwa itu adalah masalah orang dewasa, dan memendam kebencian itu sia-sia. Hal itu hanya akan membuat penderitaan tidak ada habisnya. Si pemuda lalu bertanya apakah pria itu merasa menyesal. Sang veteran bertanya apa maksudnya. Berdiri di tengah padang rumput, sang pahlawan pun mengajukan pertanyaan. Dia bertanya, apakah pria itu tidak menyesal telah menyarankannya untuk meninggalkan hidup tenang di gunung ini? Pria itu menjelaskan bahwa jika si pemuda mencari kekuatan, dia pada akhirnya akan bergabung dengan keluarga Zar. Itu tidak bisa dihindari karena bakatnya yang luar biasa. Terkejut mendengarnya, si bocah melihat kalau sang veteran sangat percaya padanya. Pria itu sangat yakin dengan sifat baik dan kemurnian hati si pemuda. Dia menyatakan telah melihat kebaikan si penggembala saat dia berani mempertaruhkan rahasianya hanya demi menyelamatkan orang asing. Sambil memikirkan masa depan, si tua yakin bahwa seseorang yang sebaik dia bisa mencegah pecahnya perang baru. Lalu pria itu mencoba mencairkan suasana dengan bilang kalau tidak perlu menanggapi semuanya terlalu serius. Sang protagonis toh belum menentukan takdirnya. Sang pahlawan pun menatap Cakrawala dengan perasaan tenang. Dia menyatakan bahwa sekarang pikirannya jauh lebih jernih dan mantap. Lebih dari sebelumnya. Sambil tersenyum lebar, si tokoh utama mengungkapkan kalau dia akhirnya sudah mantap memutuskan untuk turun dari bukit itu demi menjelajahi dunia luas. Sang veteran merasa senang dengan pilihan berani ini, tapi dia memperingatkan kalau kepergiannya tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba karena kondisi kesehatannya. Saat itu,
Si penggembala bilang kalau dia baru akan pergi setelah luka-luka. Milik temannya itu sembuh total. Hal ini menunjukkan betapa luar biasa baik hatinya. Sambil menatap keluar jendela rumah, pria itu menyimpulkan kalau si anak muda ini benar-benar punya hati emas dan masa depan cerah sudah menantinya. Sang veteran pun mulai mengajar. Dia menjelaskan kalau untuk menggunakan sihir, seseorang butuh mana, yang merupakan kunci dari segala kekuatan. Si penggembala pun memikirkannya dengan serius. Tapi sang penyihir bilang kalau kekuatan ini nggak seabsolut namanya. Mendengar itu, si pemuda bertanya, apa sih kriteria untuk menyatukan mana dan sihir? Pria itu pun bersiap menjelaskan. Sang pendekar pedang mengangkat 3 jari dan bilang kalau tingkat kesulitannya ditentukan oleh garis keturunan, afinitas, dan kausalitas. Dia mulai menjelaskan soal garis keturunan yang ditentukan oleh keluarga, dan ini berlaku buat sebagian besar kaum bangsawan. Sang penyihir menjadikan lukanya sendiri sebagai contoh, dan si pemuda membenarkan. Kalau dia memang nggak bisa menyembuhkannya dengan sihir, tapi dia mengungkap kalau garis keturunan Revista dari selatan bisa menyembuhkan tanpa latihan. Karena itu adalah kekuatan warisan keluarga. Lalu si pahlawan bertanya soal afinitas, dan veteran itu bilang kalau itu bisa dianggap sebagai sebuah keakraban atau kecocokan. Si pemuda paham dan membandingkannya dengan cara dia menciptakan bola api, seolah dia cuma melempar batu saja. Sang pendekar setuju dan bilang kalau cuma sekadar menciptakan api, kecepatannya nggak akan sama. Begitu juga dengan daya ledaknya. Lalu dia mengungkap kalau faktor terakhir dan yang paling penting adalah kausalitas, sebuah konsep yang bahkan dia sendiri pun nggak paham. Pria itu bertanya apa yang bakal terjadi kalau si pemuda mencoba menyerangnya. Secara langsung cuma pakai mana saja. Dia menegaskan kalau hasilnya bakal lemah karena kurangnya kausalitas. Dan dia pun mempraktikannya pada sebuah cangkir. Air di dalamnya mulai mendidih, dan sang penyihir menjelaskan kalau hal itu terjadi ketika nggak ada sebab untuk sebuah hasil. Melihat demonstrasi itu, si penggembala bilang kalau sekarang dia sudah sedikit lebih memahami konsepnya. Si pahlawan menjelaskan kalau untuk menghabisi seseorang, dia harus menciptakan sebuah sebab, seperti melempar bola api. Mendengar itu, sang veteran merasa kagum dan bahkan bercanda kalau si pemuda ini sebenarnya bisa saja jadi seorang sarjana. Tapi si anak muda malah bertanya, kenapa dia butuh itu buat melawan monster sihir kalau dia saja bisa mengendalikan hewan biasa? Pendekar pedang itu pun mengungkap kalau perbedaan besar di antara mereka adalah mana yang dimiliki oleh makhluk-makhluk tersebut. Si tokoh utama akhirnya paham kalau penyihir yang hebat nggak cuma sekadar pakai mana, tapi juga harus paham prinsip di baliknya. Si pemuda bertanya apa garis keturunan punya sihir khusus juga, dan pria itu membenarkan kalau mereka sangat ahli dalam hal pelacakan. Lalu sang veteran menantangnya buat mencoba kemampuan itu, dan si penggembala langsung menerima ujiannya saat itu juga. Dia pun memejamkan mata dan berkonsentrasi, berharap agar suara maupun aromanya nggak bisa terdeteksi oleh siapapun. Di saat itulah, asap putih mulai keluar dari tubuhnya sewaktu dia memusatkan seluruh energinya. Satria tua itu menatapnya dengan penasaran dan bertanya-tanya, apa mantra anak muda itu benar-benar berhasil. Mendadak, si tokoh utama menghilang dari kursinya, cuma menyisakan jejak cahaya emas di atas lantai. Merasa takjub, sang pendekar memastikan kalau itu berhasil karena dia nggak bisa lagi melihat si pemuda di depannya. Pria itu seketika jadi tegang saat melihat betapa kuatnya kemampuan yang dulu sangat dia takuti di masa lalu. Ruangan itu terasa kosong karena si bocah berhasil menghapus kehadirannya secara total. Dengan cahaya yang terang, si penyihir muncul kembali. Di dalam ruangan itu, membuktikan kalau mantranya sukses besar. Sang veteran bilang kalau itu adalah kemampuan yang mengerikan dan sangat ditakuti oleh ksatria Arabians. Tapi dia memperingatkan, meski sangat kuat, kemampuan menghilang ini bukannya nggak terkalahkan dan punya kelemahan. Pria itu memutuskan buat mengajarinya beberapa metode latihan. Tapi si pemuda malah bertanya, apa nggak bahaya kalau dia membantu musuh, sambil meletakkan tangan di dadanya. Sang ksatria mengingatkan kalau anak muda itu sudah menyelamatkan nyawanya dan bahkan menyembuhkan luka-lukanya. Pria tua itu menegaskan kalau dia percaya sepenuhnya pada kepribadian si tokoh utama. Adegan pun berubah, dan kepala desa berteriak kaget karena si penggembala mau menjual domba-dombanya lalu pergi. Dengan perlengkapan perjalanan lengkap, pahlawan kita berhadapan dengan si kepala desa yang mengeluh karena dia pergi tanpa pamit ke siapapun. Si penyihir bertanya sambil tersenyum. Kenapa dia harus peduli sama omongan orang soal barang miliknya sendiri? Dia mengancam, kalau si kepala desa nggak mau beli dombanya dengan harga yang pantas,
dia bakal melepaskan semuanya begitu saja lalu pergi. Mendengar itu, pria yang sudah pernah dihajar itu memanggil si kepala desa, karena ketakutan dengan ancaman si penggembala. Kepala desa, si Gromcari, tahu betul kalau pemuda ini tipe orang yang selalu menepati janji. Dia nggak punya pilihan lain. Dia menyerahkan sekantong koin ke si pemuda, meresmikan penjualannya. Si tua itu pun bilang supaya dia melakukan sesuka hatinya saja. Waktu terus berlalu dan kedua pelancong itu akhirnya meninggalkan desa. Lalu, si penggembala teringat kalau penduduk desa punya hutang imbalan kepada wali kota. Dia pun mengusulkan untuk mengambil imbalan itu. Tapi si veteran bilang kalau dia nggak bakal menerima apapun, soalnya anak muda itulah yang sudah berhasil mengalahkan monster sihir tersebut. Sambil tersenyum, sang pahlawan pun setuju dan mereka berdua melanjutkan perjalanan di jalanan tanah itu. Begitu sampai di hutan, si pendekar pedang bilang kalau mereka harus berpisah di sana. Dia minta maaf karena nggak bisa lanjut melakukan perjalanan bareng-bareng. Dia menjelaskan kalau dia merasa lebih nyaman kalau sendirian. Pemuda itu bilang kalau dia mengerti, lalu berterima kasih atas semua bantuan dan pelajaran yang sudah dia terima. Sambil tersenyum, sang ksatria mengucapkan selamat tinggal dan meminta si tokoh utama untuk menjaga diri baik-baik selama perjalanannya. Pemuda itu pun ikut tersenyum dan berharap suatu hari nanti mereka bisa bertemu lagi. Kemudian, si pemuda memperhatikan sosok veteran itu cukup lama sampai akhirnya sosoknya menghilang di jalan setapak. Baru setelah itulah sang pahlawan menyadari kenapa dia nggak mau si veteran bicara terlalu formal kepadanya. Terungkap bahwa selama ini dia selalu mendambakan sosok ayah untuk dia kagumi dalam hidupnya. Sang ksatria telah menjadi sosok pria panutan yang ingin dia contoh suatu saat nanti. Lalu, adegan pun berganti. Memperlihatkan jejak kaki si pemuda di atas pasir gurun yang gersang. Angin kencang bertiup kencang di antara tebing-tebing batu. Sang pahlawan berjalan sendirian dengan tudung kepala terangkat, melewati luasnya gurun yang berbahaya ini. Dia melindungi matanya dari angin dan debu sambil terus melanjutkan perjalanan sunyinya. Tiba-tiba, si pemuda melihat sesuatu di kejauhan. Dia melihat sekelompok orang dan bertanya-tanya apakah mereka itu pedagang keliling. Merasa senang karena ada kesempatan untuk mendapat bantuan, pemuda itu memutuskan untuk mendekati kelompok tersebut. Dia pun mendekat dan berniat untuk menanyakan arah menuju kota terdekat. Tapi pemimpin kelompok itu malah membentak dan bertanya, siapa dia sampai berani menghalangi jalan mereka seperti itu. Pria itu memberitahunya kalau dengan mengikuti jalan ini, dia bakal sampai di kota Plenure. Sang pahlawan mengerti dan berterima kasih atas informasinya. Pemuda itu pun bersiap melanjutkan perjalanannya melewati gurun. Tapi tiba-tiba, salah satu dari pria itu mencegahnya pergi. Pria itu bertanya apakah dia mau pergi begitu saja setelah mendapatkan apa yang dia mau. Dia bilang kalau sudah menerima sesuatu, ya harus memberi imbalan juga dong. Mendengar kata-kata itu, seluruh kelompok tersebut langsung mencabut pedang dan menyuruh si pemuda untuk segera melepaskan tasnya. Sang pahlawan akhirnya sadar kalau dia sudah masuk ke dalam jebakan, dan ternyata mereka itu sebenarnya adalah para bandit. Pemimpin pencuri itu tersenyum licik dan bilang kalau nggak bakal ada orang yang merasa aneh kalau ada yang mati di tempat terpencil ini. Mereka mengancamnya untuk menyerahkan semua barangnya tanpa perlu melawan, biar nggak jadi urusan panjang buat semuanya. Si tokoh utama paham kalau mereka bukan pencuri biasa dan mereka benar-benar siap untuk membunuh. Seketika, sebuah ingatan muncul di pikirannya. Dia teringat ajaran sang ksatria tentang hukum sebab akibat dan cara menciptakan serangan yang sangat kuat. Pelajaran-pelajaran itu bakal sangat berguna untuk pertarungan yang akan segera dimulai di tengah gurun ini. Dengan senyum percaya diri, si pemuda bilang kalau dia bakal menjadikan mereka sebagai target latihan pertamanya. Salah satu bandit merasa bingung dengan sikap bocah itu dan gak paham apa yang dia bicarakan. Mereka malah mulai tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka bilang kalau bocah itu bicara seolah-olah dia adalah seorang penyihir hebat. Dengan tangan yang mulai bersinar, sang pahlawan bersiap menunjukkan kekuatannya. Dia pun menciptakan angin puting beliung yang langsung menghempaskan semua pencuri itu dengan kekuatan yang dahsyat. Pemuda itu berpikir bahwa membentuk angin dengan tangannya memakan jauh lebih sedikit mana daripada menciptakannya dari nol. Saat terkapar di tanah, para bandit itu bertanya-tanya apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Pemuda itu sendiri pun merasa terkejut dengan kekuatannya sendiri. Tanpa membuang waktu, dia mengambil airnya dan menyiapkan mantra baru untuk melawan musuh-musuhnya. Seketika itu juga, cairan tersebut berubah menjadi tombak es tajam yang melayang di udara gurun yang panas. Si tokoh utama menciptakan beberapa proyektil es dan bersiap untuk menghujani para pencuri itu.
Salah satu bandit benar-benar ketakutan setengah mati melihat demonstrasi kekuatan sang penyihir tersebut. Setelah itu, tombak-tombak es itu melesat dan menembus salah satu musuh yang langsung jatuh tak berdaya ke tanah. Dia berpikir kalau mantra itu harusnya lebih berguna di dekat air, dan kalau melempar batu mungkin bakal jauh lebih kuat lagi. Pemimpin pencuri itu langsung berlutut dan memohon ampun karena dia nggak tahu kalau anak itu ternyata adalah seorang penyihir. Sambil putus asa, bandit-bandit lainnya menawarkan semua harta yang mereka punya asalkan si pemuda membiarkan mereka tetap hidup. Tapi si tokoh utama cuma menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah, menunjukkan kalau dia nggak bakal menerima permintaan maaf apapun. Dia lalu menggunakan sihirnya untuk menciptakan pilar-pilar batu yang merangsek maju ke arah musuh. Dengan penuh kengerian, si pemimpin bandit nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Hasilnya sangat brutal dan semua pencuri itu akhirnya tumbang oleh kekuatan sang penyihir muda. Sang pahlawan mendekati pemimpinnya yang berjanji bakal menjawab apapun demi bisa bertahan hidup. Dia pun mulai menginterogasinya. Jadi kenapa mereka menyerangnya tanpa rencana padahal dia bisa saja seorang penyihir? Pemuda itu merasa bingung karena jawaban dari si bandit adalah semua itu terjadi karena dia membungkuk. Si bos menjelaskan kalau karena pemuda itu sangat sopan, dia mengira kalau dia hanyalah orang biasa. Pemuda itu pun berterima kasih karena dia baru saja mendapatkan pelajaran yang sangat berguna dari bandit ini. Mendengar itu, si bos merasa penuh harapan dan bertanya apakah pemuda itu benar-benar akan membiarkannya tetap hidup. Tapi setetes air melayang di atas kepalanya, dan dia pun teringat nama sang protagonis. Sebuah ingatan dari malam itu muncul kembali dan dia berkata bahwa si pengembala akan bertemu banyak orang. Pria itu kemudian menasihatinya agar jangan pernah merasa kasihan pada bandit yang menyakiti orang lain. Sang protagonis berpikir kalau sekarang dia paham alasan. Di balik nasihat tegas itu, dia menyadari kalau mengampuni satu nyawa karena rasa kasihan bisa berakhir mencelakai 10 orang. Tak bersalah. Dengan tatapan serius, sang pahlawan menyimpulkan kalau dia sudah cukup menunda-nunda dan harus bertindak sekarang juga. Mengikuti jejak kereta di pasir, pemuda itu melanjutkan perjalanannya melewati padang gurun. Saat dia berjalan, sebuah pikiran yang kuat dan jernih muncul di benaknya untuk pertama kalinya. Dia menatap jejak kakinya dan menyadari kalau dia baru saja merenggut nyawa orang lain. Pemuda itu merasa bersalah, tapi dia tidak bisa membiarkan mereka pergi karena peringatan dari mentornya. Dia tahu kalau orang-orang yang merampok tanpa ragu pasti akan menyerang lagi orang lain di masa depan. Mengingat ajaran itu, hatinya yang bingung akhirnya menjadi tenang, dan dia pun melanjutkan perjalanannya. Setelah perjalanan yang panjang, sang pahlawan akhirnya sampai di dunia baru yang penuh kehidupan. Pemuda itu sangat terkesan dengan pemandangannya dan sulit mempercayai apa yang dia lihat. Di Cakrawala, dia melihat sebuah kota besar dengan kastil yang sangat megah di tengahnya. Papan penunjuk jalan menunjukkan kalau dia telah sampai di kota kecil Muret, tempat yang sangat ramai. Sang protagonis pun terpukau karena dia belum pernah melihat begitu banyak orang berkumpul di satu tempat. Bahkan arsitektur bangunannya pun benar-benar berbeda dari desa tempat dia dibesarkan. Sambil berjalan melewati pasar yang ramai, sang pahlawan akhirnya merasa kalau dia sudah sampai di kota besar yang hidup. Setelah itu, si pemuda mendekati sebuah kios buah dan si penjual menyambutnya dengan sangat antusias. Tapi pedagang itu bertanya apa yang ingin dia beli dan si pengembala menjawab kalau dia belum menjadi pelanggan saat ini. Saat itu juga, dia teringat nasihat si veteran untuk mencari penginapan segera setelah tiba. Namun, suasana hati si penjual berubah dan dia menyuruh pemuda itu pergi kalau dia tidak berniat membeli apapun sekarang juga. Sang pahlawan bingung dengan kekasaran itu dan bertanya-tanya apakah ada aturan rahasia tentang keharusan membeli sebelum bertanya. Akhirnya, sang protagonis memutuskan untuk menunjuk buah apel dan menanyakan harga buah merah itu. Pria itu menjawab kalau harganya 12 keping dan mengamati orang asing muda itu dengan rasa penasaran. Mendengar itu, si pemuda mulai menghitung kepingan uangnya dan si penjual bilang kalau dia juga menerima jenis pembayaran lainnya. Setelah selesai berbelanja, sang pahlawan bertanya di mana letak penginapan dan mendapatkan arahan untuk mengikuti jalannya. Mengikuti petunjuk tersebut, dia sampai di depan tempat terbesar di daerah itu yang berfungsi sebagai bar sekaligus asrama. Begitu dia masuk ke tempat itu, seorang karyawan muda bernama Lina menyambutnya dengan senyuman yang sangat ramah.
Gadis itu memuji penampilan si pemuda sementara pelanggan baru itu menanyakan harga untuk menginap semalam di sana. Dia menjawab kalau tarif hariannya adalah 16 dublon dan sang pahlawan setuju untuk menginap tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, si pengelana menyerahkan kantong uangnya, tapi berkata ada sesuatu yang sangat penting yang ingin dia tanyakan. Karyawan itu menerima pembayarannya dan tampak sangat tertarik dengan apa yang ingin diketahui si pemuda saat ini. Si pengembala kemudian bertanya apakah ada monster di sekitar sini yang kepalanya dihargai. Dia berpikir kalau dia butuh berburu makhluk-makhluk itu untuk menyerap mana dan juga untuk mengumpulkan lebih banyak kepingan uang. Mendengar itu, si gadis tetap terdiam sambil menatap emas itu dan sang protagonis bertanya kenapa dia tidak menjawab. Lalu Lina menyatakan kalau tidak ada yang gratis di dunia ini dan menyebutkan balai kota, membuat si pemuda bingung. Karyawan itu terkejut dan mengejeknya sebagai orang udik karena tidak tahu apa itu balai kota. Dia menjelaskan kalau urusan publik ditangani di sana dan para pegawainya bekerja untuk penguasa setempat. Setelah itu, si gadis memberitahu kalau tempat itu kemungkinan sudah tutup dan dia harus ke sana besok pagi-pagi sekali. Lina kemudian bertanya apakah dia juga seorang pemburu monster. Tapi, si pemuda tidak mengerti istilah itu. Dia menceritakan legenda bahwa orang biasa bisa menjadi penyihir dengan berburu dan bertanya apakah itu tujuannya. Sang pahlawan menyentuh tangannya dan bertanya-tanya apakah itu hanyalah takhayul konyol dari orang-orang sekitar. Tiba-tiba, seorang pria kuat menyela dan berkata kalau itu adalah fakta dan dia melihatnya dengan matanya sendiri. Karyawan itu terkejut melihat pria bernama Miden tersebut dan dia berteriak kalau dia tidak akan mati sebelum menjadi seorang penyihir. Setelah itu, si pemburu monster menepuk kepala si pemuda sambil minta maaf karena sudah datang tiba-tiba. Tapi si pahlawan kita justru merasa tertarik. Dia pun meminta pria itu untuk bercerita lebih banyak tentang bagaimana caranya menjadi seorang penyihir hanya dengan berburu. Dengan nada bosan, gadis di sana menjelaskan kalau memang penyihir bisa jadi kuat cuma dengan berburu, maka orang-orang biasa pun sudah jadi hebat dari dulu. Mendengar itu, Miden mengungkapkan kalau dia dan kelompoknya berburu monster justru demi tujuan itu, yaitu untuk menjadi penyihir yang kuat. Si pemuda kemudian bertanya apakah ada anggota kelompok mereka yang sudah berhasil menjadi penyihir. Miden menjawab kalau mereka baru berempat. Pria itu kemudian memperhatikan pakaian si pemuda dan bertanya apakah dia benar-benar punya senjata untuk berburu. Mendengar pertanyaan itu, si pahlawan menunjukkan ketapel miliknya, dan si pemburu menyadari kalau senjata itu sudah sering digunakan dalam pertarungan. Si veteran itu mulai menganalisis senjatanya dan bilang kalau dengan ketapel itu, dia mungkin hanya bisa berburu monster kecil seperti kelinci. Atau mungkin rubah. Lalu dia mengungkapkan kalau kelompoknya butuh satu orang penembak lagi dan mengajaknya untuk bergabung. Menanggapi ajakan mendadak dari si pemburu monster itu, si pahlawan hanya memberikan senyuman tipis yang penuh misteri. Namun, dia menolak tawaran tersebut dan tak lama kemudian, dia terlihat sudah berbaring di kamar penginapannya untuk beristirahat sejenak. Sambil menatap langit-langit, si pemuda merenungkan betapa harinya kali ini benar-benar penuh dengan kejadian yang tidak terduga. Dia menatap tas ranselnya dan masih tidak menyangka kalau dia benar-benar sudah meninggalkan desa halamannya. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi setelah ini, dan tiba-tiba tangannya bersinar dengan energi mana berwarna biru. Tiba-tiba, si pemuda mendengar suara ketukan di pintu kamar penginapannya. Dia langsung duduk di tempat tidur dengan waspada dan bertanya dengan suara keras siapa yang sedang mengetuk pintu. Di saat itu, ingatan tentang si pemburu veteran muncul di benaknya, yang pernah memperingatkan agar jangan pernah lengah meski sedang berada di penginapan. Para pendekar pedang juga sudah memperingatkannya, kalau kota bukanlah tempat yang otomatis aman bagi siapapun. Mengingat itu, si pahlawan kembali teringat pelajaran untuk selalu waspada, dan dia sudah memahami pesan itu 100%. Kembali ke masa sekarang, si pemuda menyiapkan energi mananya dan mendekati pintu untuk membukanya dengan sangat hati-hati. Dia kemudian membuka sedikit celah pintu untuk mengintip siapa yang ada di luar tanpa menunjukkan dirinya. Matanya menunjukkan fokus yang tajam dan sikap hati-hati saat memastikan identitas tamu tersebut. Ternyata, yang datang hanyalah Lina, si pelayan penginapan, yang bertanya sambil tersenyum apakah dia sudah tidur. Si pahlawan merasa bingung. Lalu Lina bilang kalau dia datang untuk menghangatkan tubuh si pemuda karena dia pikir kamarnya terasa dingin. Si pemuda bertanya apa maksud perkataannya itu, dan si gadis menatapnya dengan tatapan yang sangat menggoda. Dia bilang maksudnya ya memang seperti itu, sambil berdiri di depan pintu dengan ekspresi yang pura-pura malu. Lalu,
Wanita muda itu menawarkan jasanya untuk menemani si pemuda dengan imbalan sedikit uang, tapi si pahlawan malah bertanya apa yang terjadi kalau dia menolak. Gadis itu mendekat dan bilang kalau dia sebaiknya tidak berbohong, karena raut wajahnya tidak bisa menipu. Tapi si protagonis malah memejamkan mata dan memasang wajah datar ala biksu yang sudah mencapai pencerahan sempurna. Si pelayan itu langsung syok berat dan akhirnya pergi karena sikap si pemuda yang benar-benar di luar dugaan. Tiba-tiba muncul ingatan lain tentang penyihir tua yang berteriak putus asa, agar dia jangan sampai melakukan hal seperti itu. Para pendekar pedang sudah mewanti-wantinya untuk berhati-hati karena banyak gadis seperti itu yang membawa penyakit berbahaya. Kembali ke kenyataan, si pemuda teringat peringatan mentornya agar tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh nafsu. Akhirnya, si gadis pergi sambil merengut, dan si pahlawan berpikir kalau kehidupan di kota ternyata tidak mudah juga. Sambil berbaring, dia merenung kalau mulai dari toko buah tadi sampai kejadian Lina ini, orang-orang kota ternyata cukup dingin dan kasar. Sementara itu, di tempat lain, salah satu pemburu monster mendekati ketuanya untuk menanyakan sesuatu. Dia bertanya kenapa ketuanya mau mengajak anak baru itu, padahal kelihatannya dia tidak akan banyak membantu. Miden menjawab kalau sikap sombong si pemuda tadi bisa menjadikannya umpan yang sempurna bagi para monster. Tapi sebenarnya, anak itu mengingatkannya pada masa mudanya dulu, dan dia merasa khawatir dengan senjata yang dibawa anak itu. Si pemburu berpikir kalau si pemula itu tetap berada di dekatnya, mungkin dia bisa bertahan hidup lebih lama. Di atas tempat tidurnya, si pahlawan tersenyum tipis karena dia bisa mendengar percakapan mereka dari balik dinding. Dia pun menyadari kalau mungkin kota ini tidak sedingin dan sekejam yang dia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, si pemuda pergi ke balai kota besar untuk akhirnya memulai perjalanannya yang sesungguhnya. Di dalam, seorang petugas menyapanya dengan sopan dan bertanya apa yang bisa dibantu hari ini. Si pahlawan bertanya apakah dia seorang pejabat, dan pria itu balik bertanya memangnya dia kelihatan seperti apa lagi kalau bukan itu. Lalu, si pemuda langsung ke intinya dan bilang kalau dia datang untuk berburu monster, yang membuat si petugas terkejut. Saat itu, si pahlawan teringat kata-kata si veteran bahwa dunia tidak akan ramah padanya. Si penyihir tua menjelaskan kalau tidak ada alasan bagi dunia untuk bersikap baik, dan cara agar diperlakukan dengan baik itu sederhana saja. Mentornya menyarankan agar dia mengaku sebagai seorang penyihir, maka orang-orang akan langsung menghormatinya. Kembali ke masa sekarang, petugas itu memberikan selembar kertas permintaan perburuan monster kepada si pemuda. Dia memperingatkan si pemuda kalau poster itu tidak boleh dibawa pergi, cuma boleh dilihat lalu harus segera dikembalikan. Begitu melihat gambarnya, si pahlawan bertanya apa itu burung gagak, tapi petugas itu malah meledeknya karena gambarnya mirip kucing. Petugas itu mengingatkan agar dia membawa jasad monsternya, karena kalau mananya tidak dibuang, jasad itu bisa berubah jadi hantu. Si protagonis menjawab kalau dia sudah tahu soal itu, lagi pula membuang jasad monster sihir bisa dijatuhi hukuman mati. Sambil teringat kejadian di masa lalu, dia bertekad tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Lalu, si pemuda bertanya kenapa para ksatria tidak ikut berburu, dan pria itu menjawab kalau mereka tidak punya waktu untuk itu. Dia menjelaskan kalau tugas ksatria itu menjaga ketertiban di dalam kota, bukannya berburu di luar sana. Dengan nada merendahkan, si petugas bilang kalau pekerjaan kasar seperti itu memang untuk orang luar seperti si pemuda, yang kemudian langsung pergi. Sambil melihat si pemuda pergi, pria itu membatin kalau bakal ada satu lagi mayat yang menumpuk di luar sana. Di saat itu juga, mata si monster gagak terbuka dengan kilatan cahaya yang sangat terang dan mengerikan. Tapi ternyata, makhluk itu sudah tergeletak kalah di lantai aula dengan luka lebar di bagian dadanya. Para petugas di sana benar-benar syok dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Semua orang kagum karena si pahlawan kembali dengan sangat cepat sambil membawa jasad monster tersebut. Si pemuda itu pun mengonfirmasi kalau dia berhasil mengalahkan makhluk itu sendirian saja. Dia bertanya bagaimana cara mengambil hadiahnya, dan si petugas terbata-bata menjawab kalau mereka akan segera membayarnya. Setelah itu, pria tersebut menyerahkan sekantong koin, dan menyuruh si pemuda untuk segera pergi beristirahat. Sementara itu, orang-orang lain memeriksa jasad monsternya dan kagum karena bagian sayapnya masih sangat utuh. Salah satu petugas menyadari kalau si protagonis belum pergi dan masih berdiri diam di sana. Petugas resepsionis bertanya kenapa dia masih di aula dan tidak segera pergi ke penginapan. Si pahlawan malah balik bertanya apa ada monster lain di sekitar sini yang layak untuk diburu lagi. Kaget mendengar pertanyaan itu, si petugas tidak percaya kalau pemuda ini masih berniat untuk lanjut berburu lagi.
Adegan pun berganti dan memperlihatkan hidangan paling mahal dari menu penginapan yang tersaji di atas meja. Lina menyajikan pesta makanan itu dan bilang kalau dia tidak pernah menyangka si pemuda bisa mengalahkan 30 monster cuma dalam waktu 3 hari saja. Dia berkomentar pasti uangnya sudah banyak sekarang, sementara si pahlawan muda asyik menikmati makanannya dengan lahap. Tapi dengan wajah serius, si pemuda menjawab kalau uang bukanlah satu-satunya tujuan dalam perjalanannya ini. Dia menjelaskan kalau yang dia incar adalah mana dari monster tersebut, dan berkat itu, dia sekarang jadi jauh lebih kuat. Si protagonis merasa mananya sudah meningkat berkali-kali lipat sejak dia bertemu dengan para pendekar pedang veteran itu. Meski begitu, dia mulai merasakan batasannya dan berpikir akan sulit untuk berkembang lebih jauh kalau cuma mengandalkan mana dari makhluk-makhluk lemah. Si pelayan itu merasa bingung dengan apa yang baru saja dikatakan oleh si pemuda. Tak lama kemudian, pemilik penginapan dan gadis itu melihat ke arah meja yang sudah kosong dan kaget karena dia menghabiskan semuanya sendirian. Si pria itu bilang biarpun badannya kurus, ternyata dia makannya banyak sekali, dan Lina senang karena dia menyukai makanannya. Si pahlawan berterima kasih dan bilang kalau makanannya sangat enak. Tapi pas dia mau pergi, seseorang tiba-tiba menghentikannya. Seorang pria berbadan kekar menarik pakaian si protagonis dari belakang untuk mencari perhatiannya. Sekelompok preman kemudian menghadangnya dan bertanya apa dia sedang asyik makan enak sendirian. Salah satu dari mereka mengejeknya si cungkring dan bilang kalau dia dengar si pemuda ini baru saja menghasilkan banyak uang. Preman itu lalu menyuruhnya untuk berbagi sedikit sedekah kepada kawan-kawannya sambil mencoba menamparnya. Tapi dengan mudahnya si protagonis menangkis serangan itu, membuat si penyerang kaget setengah mati. Dengan tenang, si pahlawan pun bertanya. Dengan nada menyindir, dia tanya apa pria itu memang butuh sumbangan. Si preman langsung emosi dan membentaknya agar tidak sok jagoan. Saat preman itu bersiap memukul dengan sekuat tenaga, si pemuda menghindar dan mendaratkan satu pukulan yang sangat telak. Musuhnya terpental sangat jauh. Tanpa buang waktu, anak buah yang lain mengambil bangku kayu untuk menyerang. Tapi si pemuda menghentikan serangan itu hanya dengan satu tangan dan langsung menghancurkan bangku tersebut seketika. Dengan cengkeraman yang kuat, si protagonis meremas pipi si penyerang dengan sangat mudahnya. Dan dengan kilatan cahaya di tangannya, si penyihir muda itu menghabisi si preman yang sudah terkapar kalah di lantai. Para preman itu terbata-bata meminta maaf karena sudah membuat masalah. Si pemuda kemudian bertanya apakah keadaan mereka memang sesulit itu. Si pemburu menjawab kalau persediaan mereka terbatas. Midan mengepalkan tangannya dan bilang kalau dalam waktu sekitar 3 hari, dia bakal bisa bayar sewa kamarnya. Tapi itu urusan dia sendiri. Si tokoh utama lalu menyodorkan sekantong koin ke si pemburu monster itu sambil tersenyum. Pria itu kaget, dan pahlawan kita menjelaskan kalau itu adalah imbalan atas kebaikannya karena sudah mengajaknya. Midan bertanya bagaimana dia bisa tahu, dan pemuda itu menjawab kalau di dunia ini nggak ada yang gratis. Dia lalu meminta informasi sebagai gantinya, dan si pemburu dengan senang hati menjawab kalau itu adalah keahliannya. Layar kemudian memperlihatkan pemandangan kota secara keseluruhan. Kota Muret dengan berbagai bangunannya. Pahlawan kita sedang bersiap di tepi tebing, sambil berpikir kalau mungkin ini adalah perburuan terakhirnya. Dia ingat kalau Midan sudah memberinya informasi tentang kota selanjutnya, dan sekarang sudah waktunya untuk berangkat ke sana. Pemuda itu merasa informasi tersebut sangat berguna, dan menurutnya Midan adalah orang yang sangat baik. Dia membandingkannya dengan Korne, dan menyimpulkan kalau meski kurang berpengalaman, Midan jauh lebih tulus dan baik hati. Tiba-tiba, mata si tokoh utama terbelalak kaget karena melihat sesuatu. Berkat indera penciumannya yang tajam, si tokoh utama mencium bau yang sangat ia kenal, dan terasa sangat mengkhawatirkan di udara. Sambil berharap instingnya itu salah, dia berlari sekuat tenaga menembus hutan. Saat itulah, si pemuda menemukan bekas cakaran yang sangat besar. Di sebuah pohon, yang menandakan kalau baru saja terjadi pertarungan. Dengan raut wajah serius, pahlawan kita terus mengikuti jejak kehancuran itu. Di tengah hutan, dia melihat pemandangan yang mengerikan saat menemukan seseorang yang terluka parah. Pemuda itu mengenali pria tersebut dan ingat kalau dia adalah salah satu anggota kelompok pemburunya Midan. Dengan tatapan dingin, si penyihir mulai menganalisis situasi, mencoba memahami apa sebenarnya yang sudah terjadi di sana. Tatapan mata si pemburu yang terluka itu sudah kosong, menunjukkan kalau dia nggak selamat. Di sampingnya, koin-koin berserakan. Di atas tanah yang bersimbah darah merah segar. Sambil berjongkok, si tokoh utama bertanya-tanya, apa yang sebenarnya menimpa Midan dan kelompoknya. Tiba-tiba,
Dia mendengar suara dan menemukan anggota tim lainnya yang ternyata masih hidup di balik pohon. Dengan sisa-sisa tenaganya, pria itu cuma sempat membisikkan kata kelinci, yang membuat si pemuda jadi kebingungan. Gambaran menyeramkan seekor kelinci dengan mulut berlumuran darah mendadak muncul. Dia melihat banyak mayat dan menyadari kalau ini adalah sebuah pembantaian. Mereka semua sudah jadi korban seekor monster. Lalu muncullah makhluk yang terlihat seperti kelinci raksasa bertanduk. Si tokoh utama langsung berbalik, bersiap-siap menghadapi binatang buas pembunuh yang sedang menerjang ke arahnya. Tanpa aba-aba, monster itu melesat dengan kecepatan tinggi ke arah si penyihir muda untuk menyerangnya. Pemuda itu kaget dengan kecepatan si makhluk dan hampir nggak sempat bereaksi terhadap serangannya. Untungnya, pahlawan kita berhasil menghindar tepat waktu. Kelinci itu berhenti sejenak, menatapnya dengan penuh kebencian. Setelah itu, dia mengumpulkan mananya dan menciptakan pelindung udara untuk menahan serangan berikutnya. Dengan gerakan jari yang cepat, si tokoh utama bersiap dan meluncurkan tebasan angin yang kuat ke arah makhluk itu. Serangannya mengenai si kelinci, tapi makhluk itu menggunakan ekornya seperti pecut dan menghancurkan pelindung udara tadi sampai berkeping-keping. Pahlawan kita pun sadar kalau monster ini sudah terbiasa menangkis senjata jarak jauh. Si kelinci menerjang lagi untuk mencoba menghancurkan si penyihir muda. Binatang itu melompat tinggi ke udara. Dia menukik dengan sekuat tenaga ke arah si tokoh utama untuk serangan penghabisan. Matanya bersinar dengan sangat tajam. Makhluk itu mengincar targetnya, tapi si pemuda berhasil menghindar tepat sebelum hantaman keras itu menghujam tanah. Tanpa membuang waktu, makhluk itu kembali berlari kencang untuk terus mengejar. Pahlawan kita pun mulai mendekat. Dia mendaratkan serangan mana langsung ke wajah si kelinci raksasa. Akibat hantaman itu, makhluk tersebut menjerit kesakitan. Si tokoh utama mengambil kesempatan itu untuk mundur. Dia melompat ke belakang untuk menjaga jarak sambil memikirkan strategi. Saat itu juga, tubuh monster tersebut mulai memancarkan energi berwarna emas di sekujur tubuhnya. Makhluk itu menerjang lagi, tapi kali ini dengan kecepatan yang jauh lebih luar biasa. Kelinci itu memanfaatkan kecepatannya untuk menciptakan beberapa bayangan semu saat bergerak secara zigzag. Dia mencoba mengecoh si pemuda supaya sulit membidik. Pertarungan itu sampai menimbulkan kepulan debu yang sangat tebal. Apa yang terjadi di dalam asap itu hampir nggak kelihatan. Si monster berteriak murka sambil menghancurkan pepohonan di sekitarnya. Makhluk itu terluka parah. Darah mengucur dari kaki dan punggungnya. Dengan mulut yang bersimbah darah, kelinci itu akhirnya ambruk. Monster itu tergeletak di tanah, kalah di tangan si pemuda. Setelah pertarungan berakhir, si tokoh utama tetap berdiri dengan tegak. Dia berdiri diam di tengah hutan, bersiap untuk langkah selanjutnya. Dia pun mulai mendekati jasad makhluk tersebut. Pahlawan kita mengulurkan tangannya untuk menyerap semua mananya tanpa membuang waktu dan memulai proses penyerapan. Setelah itu, energi hijau yang sangat besar mulai mengalir deras ke arah pemuda itu. Dia sadar kalau mana yang diserap kali ini jauh lebih besar dari monster sebelumnya. Pemuda itu benar-benar nggak percaya dengan apa yang dia rasakan. Dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa gila. Di saat itu, pemburu yang selamat memanggilnya seorang penyihir, yang membuat si pemuda terkejut. Sang pahlawan membenarkannya, lalu pria itu bertanya kenapa dia menyembunyikan identitas aslinya selama ini. Dengan mata yang berkaca-kaca, si pemburu mengaku kalau dia nggak punya keluarga untuk mewariskan harta bendanya. Dia pun teringat pada pemimpinnya, Miden. Dia teringat kembali tentang impian yang mereka bagi bersama. Sebuah kenangan muncul, memperlihatkan Miden yang sedang menceritakan sebuah kota bernama Orem. Kota itu punya sebuah perpustakaan. Sambil tersenyum, dia menjelaskan kalau di sana ada ribuan buku yang bisa dibaca oleh siapa saja. Miden menyadari kalau si pemuda akhirnya menunjukkan ketertarikan pada apa yang dia bicarakan. Si pemuda bertanya gimana cara masuk ke sana, tapi si pemburu bilang kalau nggak sembarang orang bisa masuk. Dia kemudian mengungkapkan kalau cuma penyihir yang diizinkan masuk ke perpustakaan itu, membuat sang pahlawan terdiam dan merenung. Kembali ke masa sekarang, si pemburu bertanya apa maksud dari kata-katanya, "Aku sudah memutuskan." Sang pahlawan menyatakan kalau dia akan pergi ke kota besar Orem, itulah kota yang sering diceritakan oleh Miden. Sambil memandangi nisan-nisan itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada teman pemburunya dengan tatapan yang sangat sedih. Akhirnya, dia berbalik dan melangkah pergi, berharap Miden bisa bahagia dimanapun dia berada sekarang. Setelah perjalanan yang sangat panjang, si pemuda akhirnya sampai di sebuah kota yang penuh dengan kehidupan dan keramaian. Dia bahkan merasa malu karena sempat kagum dengan kota kecil Mure sebelumnya.
Papan penunjuk jalan memastikan kalau dia telah sampai di kota besar Orem. Tempat itu benar-benar luas dan sibuk. Dia nggak pernah membayangkan bakal ada begitu banyak orang yang mengantre masuk, jadi dia pun ikut bergabung dalam barisan panjang di depan gerbang. Melihat para penjaga di pintu masuk, sang pahlawan bertanya-tanya apakah mereka sedang mencari penjahat, hal yang wajar di kota besar seperti ini. Kota ini punya sistem keamanan yang jauh lebih ketat dan teratur. Tapi tiba-tiba, salah satu penjaga berteriak menyuruhnya berhenti. Si pemuda merasa bingung dengan perintah itu. Dengan wajah yang penuh rasa jijik, pria itu menunjuk ke arah si pemuda. Dia membentak kalau si pemuda dilarang masuk. Si penjaga mengeluh karena belum pernah melihat pakaian yang sekotor dan sejijik itu. Dia menyuruh si pemuda untuk membersihkan diri dulu sebelum masuk. Setelah berada di dalam kota, dia akhirnya melihat perpustakaan besar itu, sebuah menara yang sangat megah. Sambil menatap ke arah puncak bangunan itu, dia teringat kalau inilah tempat yang selalu dibicarakan oleh Miden. Sang pahlawan benar-benar terpukau melihat kemegahan bangunan itu. Dia sampai bertanya-tanya dalam hati, apa semua ini dibangun menggunakan kekuatan sihir? Tanpa membuang waktu, dia langsung melangkah mendekati pintu masuk hingga membuat dua orang penjaga yang bertugas di sana langsung pasang mata. Pemuda itu menyatakan niatnya untuk masuk, tapi salah satu penjaga langsung mencegatnya. Dia memperingatkan kalau perpustakaan ini hanya boleh dimasuki oleh para penyihir. Tanpa ragu sedikit pun, si protagonis mengaku kalau dia sendiri adalah seorang penyihir. Penjaga itu menatapnya dengan wajah syok, sebelum akhirnya malah tersulut emosi. Dengan nada tinggi, si penjaga membentak, apa dia mau diusir karena berani-beraninya mengaku sebagai penyihir di depannya. Dia bilang itu hal yang mustahil. Baginya, bocah seperti dia tidak mungkin punya kekuatan sihir. Saat si penjaga mencoba mengusirnya, tiba-tiba saja tangan si protagonis memancarkan cahaya mana berwarna merah yang berkilau. Penjaga itu langsung mematung. Dia teringat ucapan seorang veteran bahwa sesama penyihir itu sebenarnya sangat mudah untuk mengenali satu sama lain. Dia menjelaskan kalau hanya dengan merasakan hawa mana, mereka bisa tahu apakah penyihir di depan mereka punya kekuatan yang jauh lebih besar atau tidak. Tiba-tiba, mata si protagonis berkilat merah pekat yang sangat mengerikan. Sontak, tekanan energi itu membuat si penjaga terpental ke belakang. Tekanan aura dari pemuda itu benar-benar luar biasa kuat. Sambil tersungkur di tanah, pria itu mencoba tegar dan bilang kalau dia baik-baik saja saat rekannya membantu untuk berdiri. Di saat itulah dia baru sadar, pemuda di depannya ini bukanlah penyihir sembarangan. Dia pasti berasal dari kalangan bangsawan atau kelas atas. Dengan sikap yang jauh lebih hormat, dia memperkenalkan diri sebagai ksatria dari keluarga Baltus dan menanyakan dari keluarga mana pemuda itu berasal. Si pahlawan balik bertanya, apa dia benar-benar harus memberitahunya hanya untuk masuk ke sana. Penjaga itu pun langsung menjawab kalau itu sebenarnya tidak diperlukan. Namun, dia tetap memperingatkan kalau untuk menggunakan perpustakaan itu, tetap dibutuhkan izin langsung dari kepala keluarga Baltus. Sang satria berjanji akan segera menghubungi pihak keluarga bangsawan tersebut. Sementara itu, pemuda kita akhirnya hanya bisa menghela napas panjang sambil berendam di bak mandi yang sangat mewah. Pemuda itu merenung sendirian. Dia benar-benar mengira kalau urusan untuk masuk ke perpustakaan tadi bakal jauh lebih gampang dari ini. Tiba-tiba saja, seorang pelayan muncul dan memperhatikannya dengan raut wajah yang tampak sangat tersipu malu. Tak lama kemudian, para pelayan mulai sibuk mengurusi pemuda itu, padahal dia sendiri merasa sangat risih dan tidak nyaman dengan situasi ini. Dia pun membatin dalam hati, gimana ceritanya keadaan bisa jadi begini? Masak ada 3 gadis muda sekaligus yang membantunya mandi seperti ini? Karena merasa sangat malu, sang pahlawan meminta mereka untuk berhenti. Para pelayan itu pun mengiyakan. Tapi salah satu dari mereka mencoba memberikan penjelasan. Katanya, kalau mereka sampai gagal melayani tamu sepenting dia, mereka bakal dihukum berat. Mendengar itu, dia pun akhirnya pasrah dan mempersilakan mereka melakukan sesuka hati. Gadis-gadis itu pun mengucapkan terima kasih dengan perasaan yang sangat lega. Selesai mandi, salah satu pelayan benar-benar dibuat terpesona melihat betapa tampannya pemuda itu. Dia refleks menutup mulutnya dengan tangan, baru sadar kalau reaksinya tadi agak berlebihan. Sekarang, dia sudah tampil dengan pakaian yang baru. Setelah selesai berganti pakaian, sang pahlawan bertanya apakah ada sesuatu di wajahnya sampai-sampai gadis itu bereaksi seperti itu. Gadis itu meminta maaf dan mengaku kalau dia sempat terpana sejenak melihat ketampanan sang tamu agung. Sambil tersenyum, dia bilang tidak ada yang perlu dimaafkan, tapi dia meminta mereka untuk tidak berbicara terlalu santai seperti itu.
Sang pahlawan pun takjub saat melihat dirinya di cermin. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba, seorang wanita muda berambut merah masuk ke ruangan itu dan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Gadis itu kemudian menggodanya, bertanya apakah benar dia ini tamu yang tadi datang dengan penampilan seperti pengemis. Sambil tersenyum, dia berucap kalau setelah mandi dan berganti pakaian baru, sekarang dia malah terlihat seperti seorang pangeran. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Turan, dan gadis itu pun mengungkapkan bahwa namanya adalah Asla, sang bangsawan di kediaman tersebut. Lalu dia bertanya dari keluarga mana Turan berasal, namun pemuda itu menjawab bahwa dia tidak bisa mengungkapkannya. Dengan senyuman penuh misteri, sang bangsawan berkata bahwa sangat disayangkan dia tidak mau memberitahu asal-usulnya. Dia berpikir, karena pemuda itu menyembunyikan identitasnya, mungkin sekarang saatnya bermain sedikit. Tiba-tiba, sebuah ledakan mana yang sangat besar, berwarna oranye menyelimuti seluruh ruangan, membuat pemuda itu terkejut. Gadis berambut merah itu pun berteriak, menyuruhnya untuk menunjukkan kekuatannya. Dia memaksa ingin melihat mana milik pemuda tersebut, yang saat ini sedang terguncang oleh tekanan energi yang luar biasa dari sang bangsawan.